Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari sahabat obrolan, Mas, kalau tempat saya lahannya berpasir, jadi kuning dan baunya kering, mati. Apa pupuk yang cocok, Mas? Sahabat obrolan yang berbahagia, mungkin lahan berpasir, apalagi saya sekarang lagi di Penajam Pasir Utara, di sebuah perkebunan yang lahan mayoritasnya adalah pasiran, karena memang wilayah yang dekat dengan laut biasanya kadar pasirnya cukup tinggi. Budidaya kelapa sawit di daerah pasiran memang memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah bagaimana menutupi kelemahan dari lahan pasiran sendiri. Lahan pasiran akan memiliki dua gugus kelemahan yang sangat signifikan di dalam budidaya kelapa sawit. Yang pertama, bahwa tanah berpasir dengan fraksi pasir yang terlalu tinggi adalah memiliki muatan negatif yang bahkan tidak ada. Fungsi apa? Efeknya apa, Pak Pendi? Kalau muatan tanah yang berpasir tinggi, maka faktor kemampuan tanah untuk menjerap unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita adalah sangat rendah sekali. Karena bahwa sekali lagi, pasir adalah salah satu partikel tanah yang tidak memiliki muatan. Sehingga ketika diberikan pupuk banyak pun, dia pasti akan melolos ke bawah. Artinya bahwa pasir tidak mampu memegang dengan sangat erat. Kemudian yang kedua adalah lahan pasiran adalah tidak mampu memegang air dalam jumlah cukup besar. Sehingga ketika dengan adanya hujan, dengan adanya misalnya hujan yang deras sekalipun, lahan pasir akan mudah kering. Kenapa? Karena pasir sekali lagi material pasir tidak mudah memegang air itu sendiri. Sehingga kadar pasir rata-rata akan mudah lolos ke bawah dan mudah mengalami dehidrasi bagi tanaman kelapa sawit yang ditanam di atasnya. Oleh sebab itu sahabat obrolan semuanya, bagaimana cara mengantisipasi lahan berpasir? Saya berada di lahan berpasir hari ini dengan produksi yang cukup bagus menurut saya. Solusinya tidak lain adalah bagaimana menutupi kelemahan lahan berpasir ini sendiri. Ketika dia tidak memiliki tidak mampu memegang unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita dan tidak mampu memegang air dengan yang diberikan oleh hujan, maka kuncinya yang pertama, pemberian pupuk organik dalam jumlah yang cukup banyak. Pupuk organik ini akan membantu menutupi kelemahan pasiran melalui dua gugus yang tadi. Dengan memberikan bahan organik yang banyak, maka ada koloid organik yang akan membantu mencengkeram pupuk yang diberikan melalui pemupukan kita. Yang kedua, kalau seandainya diberikan pupuk organik dalam jumlah cukup banyak di lahan pasiran, maka partikel pasir akan tertutupi oleh partikel organik, yang mana bahan organik akan memiliki kemampuan untuk memegang air dalam jumlah cukup besar, sehingga mengurangi pengeringan atau kekeringan atau dehidrasi pada tanaman kelapa sawit kita. Kita kalau ngomongin pasiran, kita nggak akan usah ngomongin pupuk kimia, pupuk kimia NPK ataupun tunggal dulu, tapi adalah bagaimana menutupi lahan pasiran yang kita miliki. Baru setelah diberikan bahan organik yang cukup banyak, kemampuan menahan air dan unsur hara yang tinggi, baru kita akan ngomongin pupuk itu sendiri. Dan yang kedua, lahan pasiran sahabat obrolan semuanya adalah termasuk material mineral, yang mana bahwa pemupukannya pola akan masuk ke pola pupuk mineral. Namun tutupi dulu kelemahannya sebelum kita menggunakan pupuk kimia, baik NPK ataupun misalnya mau pakai pola NPK atau pola tunggal, ya monggo saja, sebuah pilihan saja. Kemudian tips untuk bagaimana menjaga kondisi lahan pasiran supaya produktivitas tinggi. Yang pertama tadi adalah dengan menggunakan bahan organik yang cukup banyak. Yang kedua adalah manajemen gulmanya. Sahabat obrolan semuanya, gulma adalah tumbuhan liar yang harus kita berantas. Ingat, di dalam mekanisme kebun tidak hanya ada pemberantasan gulma saja, tapi ada pengendalian gulma. Kalau yang namanya lalang, anak kayu, semuanya buang saja, buang saja, karena dua buah lalang dan anak kayu sangat tidak berguna dan cenderung merugikan tanaman kelapa sawit yang kita tanam. Tapi kalau yang tumbuh adalah gulma berdaun lebar dan lunak, selama tidak ada di piringan dan pasar pikul, selama tidak ada di piringan dan pasar pikul, ya nggak apa-apa toh. Ya ngapain kita semprot? Maka banyak orang yang berpikiran berbudidaya kelapa sawit di daerah pasiran itu adalah semprot total. Ini yang salah satu hal yang tidak benar. Maka kemarin ketemu asisten saya sampaikan, jangan disemprot total. Karena bahwa gulma yang ada ini biasanya perakarannya pendek,
sedikit akan menjadi pesaing tanaman kelapa sawit kita. Dan yang paling penting sahabat The Brondol semuanya, bahwa dengan adanya gulma-gulma ini akan membantu menahan air ketika ada turun hujan. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Kemudian kalau namanya menguning di pasiran adalah hal yang sangat sangat biasa. Kenapa kok sangat biasa Pak Ben? Ya tadi, karena bahwa dia tidak bisa memegang air dan tidak bisa memegang unsur hara. Sehingga mulai dari pengeringan pelepah bawah yang disebabkan karena memang dehidrasi, atau kekurangan magnesium, kekurangan nitrogen, kekurangan kalium, semuanya mungkin bahkan kekurangan. Apalagi fraksi pasirnya dominan di lahan kelapa sawit yang kita tanam. Lahan pasir bekas tambang juga memiliki hal yang sama, apalagi bekas tambang, pH-nya juga cukup rendah. Gejala kekurangan di pasiran juga menunjukkan banyak kekurangan unsur boron atau unsur hara mikro juga sangat sering terjadi. Sehingga sahabat The Brondol, kuncinya pupuk yang mau diberikan adalah yang pertama adalah memberikan bahan organik dengan cukup banyak. Kalau ada janjangan kosong, sikat janjangan kosong. Kalau tidak ada kotoran ayam, kambing, sapi, silakan saja gunakan, cari yang sudah matang. Kemudian baru kita masuk pola pemupukan. Dimulai kalau yang NPK dimulai dengan menggunakan dolomit, kemudian ke dolomit, kemudian lanjut NPK. Kalau sudah belum menghasilkan berarti NPK 12 12 17 2, yang sudah panen berarti tinggal menggunakan 13 6 atau 13 8 27 4 plus 0,5 boron. Sah-sah saja. Nah, yang penting organiknya sudah diberikan. Ketika organik sudah diberikan, mau pola pupuk tunggal, ya sudah masuk dolomit, rock fosfat, urea, dan KCl-nya. Dan jangan lupa boronnya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia. Ini inti dari bercocok tanam kelapa sawit. Dilalah pada hari ini saya mungkin sampai tanggal berapa ya, tanggal 16 nanti masih berada di Penajam Pasir Utara, yang lahan yang tempat saya kerja ini adalah lahannya pasiran, sehingga mungkin banyak mengulas tentang pasiran. Dan semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya. Bagi sahabat-sahabat The Brondol dari Penajam Pasir Utara, silahkan hubungi The Brondol. Siapa tahu liburan bisa main ke ladang. Saya pengen lihat seperti apa sih kondisi perkebunan yang ada di Penajam Pasir Utara. Siapa tahu ingin berkunjung, silakan sediakan kopi, saya akan datang. Saya akan bersilaturahmi kepada sahabat The Brondol di Penajam Pasir Utara. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda, dan semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya, Anda semuanya, dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Dan benang merah di pasiran ini memang tantangannya adalah ketika kemarau datang. Wah, ini juga sungguh luar biasa. Semoga sukses selalu petani lahan pasiran, sehat selalu, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.